Dan inilah dia EVOS dan juga RRQ. Dimana semuanya harus mengerahkan yang terbaik. Yup, langsung aja capcus, kita langsung terbang, kita intip bagaimana game yang kedua yang menjadi penentu bagi RRQ Mika. Akankah mereka bisa memperpanjang nafasnya atau justru perjalanan mereka harus terhenti di tangan 2-0 EVOS Link. Di arah mid lane kita sudah melihat ada Xavier mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Pau, begitu pula dengan Tal yang tentu saja dengan Hildanya. Seperti yang tadi kita udah duga ya, di arah early bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Ashe-nya. Masuk ke area jungle dan nyiprit pakai sprint untuk menyelamatkan dirinya. Jangan sampai dia tertangkap dan malah bikin cuan tim RRQ. Tapi tim RRQ pun gak diam diri, mereka gak terganggu dengan adanya Tal yang bergerak terus. Dari Ashe-nya, dia farming secara nyaman. Dukungan dikeluarkan oleh Pau, tapi damage-nya begitu besar. Mystic Shield dikeluarkan membuat Pau agak sedikit bergerak. Bilang dapetin level 3, sedikit mencicil Tal, tapi Tal dia punya durability yang sangat tinggi. Yap, durability-nya juga cukup tebal, tapi kali ini di sisi top lane kita juga bisa melihat 1v1 situation antara Pika dan juga Ichel, dimana kalau bisa dibilang selama belum level 4 belum ada crossbow of tank, Ichel bakal lebih cukup pede, ditambah lagi Brody early damage-nya juga cukup sakit, tapi Karamel di sisi lain Iralatas mencoba untuk mengganggu Kramer yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Mika, tapi langsung aja dihajar bisa-bisa, atau malah bantuan juga kali ini dari seorang Tal bersama dengan ada Pika mencoba untuk membuka weakness point-nya, tapi belum adanya level 4, belum ada crossbow of tank, membuat akhirnya EVOS lebih baik mundur. Ya, melipir, nggak mau juga untuk memberikan kesempatan bagi tim RRQ Mika. Begitu loh, RRQ Mika disengage yang sangat manis, dia bisa kabur, melihat Karamel yang udah level 4 duluan dibandingkan dengan S. Lalu dengan adu retrinya bakal dimenangin oleh Karamel sih, karena emblem sapi yang didapatkan akan menguntungkan dari Baxia-nya juga. Jadi mau adu retri juga akan susah nih di arah turtle-nya. Sehingga dilepaskan begitu aja turtle pertama untuk EVOS Link. Yes. Dan ditukarkan dengan ada Pika ternyata di arah top lane, dimana oke gua kasih lu turtle, tapi Pika bakal menjadi sasaran dari RRQ Mika. First blood kali ini sudah ditumbahkan di arah lane of down. Ashe masih mencoba untuk bertahan dari gangguan Tal, dan justru malah Ashe-nya yang harus ditumbangkan. Datang kali ini dari Pau dan Tal, lihat bagaimana dia berhasil untuk mencuri satu buah orange buff yang dimiliki oleh seorang Ashe, dan ini sangat tidak baik. Ya, udah dicolong, dianya juga tumbang, dan belum sampai di situ purple-nya disapu oleh Karamel. RRQ Mika resource yang mereka miliki satu persatu digerogoti oleh EVOS, dan pincang banget ini bakalan S akan tertinggal sangat jauh dari segi level. S baru level 4, sementara Karamel udah level 6. Wah, dan lihat bagaimana kali ini dari seorang Gyogoy ternyata tertangkap lagi-lagi oleh seorang Xavier, di mana benar-benar pedih Gyogoy harus tumbang untuk pertama kalinya. Tal di sisi lain mencoba untuk bertahan, mencoba untuk menjadi samsak di arah depan, di backup juga oleh Lipi dan juga Karamel. Datang kali ini dari Ichel, mencoba untuk membantu bala bantuan dari Pau dan juga Ashe, yang nampaknya RRQ Mika bener-bener dikasih pressure bener-bener dalam oleh Lynx. Nah, Shadow Kill yang dikeluarkan pun hanya bikin kesemutan kayaknya sama Tal. Ini Tal dengan Hildanya super strong. Susah banget tentu untuk ngepanis seorang Tal dengan sprint yang dimiliki. Dia bisa ngibrit cepet banget, durability tinggi, movement-nya juga cepet, damage-nya juga sakit. Lengkap ya, paket lengkap, iya paket hemat ala karte nih. Tapi dari Lynx juga bisa dilihat perbedaan yang sebenarnya nggak cukup signifikan dari segi networknya, walaupun mereka udah unggul dari segi point pick off berbeda satu. Harus lebih berhati-hati lagi, RRQ Mika mulai mencoba untuk mendapatkan kembali dari segi strategi tempo permainannya. Iya, tapi ada komentar dari GPX Gaming, bentar lagi main ya tim GPX. Tapi sebelum itu kita lihat dari arah atas ada pertempuran dengan adanya satu Tal yang nyaris saja tumbang, tapi damage-nya belum keluar tuh. Belum cukup untuk ngepanis Tal. Tadi komentarnya apa ya? Ya pokoknya GPX nanti main ya. Gak kebaca ya? Belum kebaca, sudah hilang, mohon maaf. Tapi kali ini di arah top lane sudah berkumpul 3 orang sekaligus dari RRQ Mika. Pika mencoba untuk bertahan dengan adanya seorang Tal, menjadi samsak di arah depan, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Ichel, tapi justru Tal menjadi bola-bulanan, menjadi samsak, harus ditumbangkan. Begitu pula dengan adanya Shadow Kill yang nampaknya belum terlalu sakit, dan RRQ Mika
belum berhasil untuk menembakkan satu auto tar di arah top lane. Karamel bermain terlalu jauh, tapi sudah ada Lipi juga siap untuk membackup. Sanguine Claw-nya terkonek membuat Karamel sedikit lebih fokus saja terhadap primernya, tapi datang juga seorang S mencoba untuk memberikan cicilan downing light-nya. Belum terkonek karena siapapun. Bergerak terus menerus, bergerilya ke arah atas dari Cole, nggak bisa menahan damage dari Karamel. Dia satu lemparan piring yang begitu menusuk, hilang sudah. Pau ditambah dengan turret yang juga dirontongkan oleh Evil Slings. Rotasi dari Evil Slings di game kedua kali ini memang nggak kelihatan banget dari segi point kill, dari segi network juga nggak begitu jauh, tapi pressure-nya itu loh bikin RRQ Mika kewalahan. Dan diduxer ya, bener nggak dikasih makan, dan lihat bagaimana S-nya bener-bener dihujam terus-terusan oleh seorang Evostal. Nggak mau dikasih ngejungles, kemanapun S pergi di situ Tal juga ngikutin. Dan nggak cukup gitu, cuma 2 member untuk ngepanis Tal. Dan di area bawah pun kelihatan Ical lagi fokus untuk farming terus. Dia udah ngedapetin level 7, begitu pula dengan Pika. Gak terlalu berbeda sih dari gold lanernya. Ical masih bisa survive, masih bisa untuk farming, bahkan dia ngedapetin point kill dan juga assist. Sementara dari segi networknya juga nggak beda jauh, point kill nggak beda jauh, tapi Karamel yang terus berotasi dengan Bangkia yang bisa ngacak-ngacak tanpa harus takut dirinya menjadi korban. Yap. Dan 6 detik lagi kurang lebih menuju turtle yang pertama. Dan kayaknya ini bakal diambil, turtle yang kedua, sorry. Bakal diambil lagi. Karamel udah level 10. Wah. Beda 3 level sama Ashe. Tapi emang ya kita tahu Demon Slayer efeknya sangat baik untuk hero yang tebel. Tapi Karamel ngedapetin 1 turtle lagi. Dan Parchis Unity nyeruduk ke area belakang. Dan Sanguine Claw nggak connect terhadap siapapun. Yap, disengage dari kedua belah tim, dan lihat bagaimana Karamel terus-terusan ingin coba untuk memberikan pressure lagi ke arah center turret milik RRQ Mika. Sanguine Claw belum mendapatkan targetnya. Tal mencoba untuk muter balik flanking dari sisi belakang dia. Karamel juga menghapi juga dari kanan kiri dari RRQ Mika, benar-benar dihujam, tapi Tal juga cukup sekarang. Lihat bagaimana Tal langsung ditumbangkan, begitu pula dengan ada Phil yang membuka. Kali ini dari crossbow tank milik seorang Pika. Belum ada yang tumbang selain Ical. Hanya 1 tukar 1, Tal ditukarkan Ical, pertukaran cukup seimbang dari kedua belah tim. Evil Slings nampaknya masih mencoba untuk memaksakan, merobohkan 1 buah center turret dari RRQ Mika. Gak ada Ical dari Evil Slings, walaupun taunya sebagai frontliner yang ngacak-ngacak gak ada, yang suka nge-zoning out. Cuma mereka udah ngelihat kondisi di mana semuanya udah diusir mundur. Mereka bebas untuk mendapatkan 1 poros turret yang akan membiarkan Evil Slings bergerak ke arah kiri, karena lebih enak lagi map control akan semakin dipegang oleh Evil Slings. Yap. Dan kali ini kita lihat di menit yang ke-7 dari segi atomizationnya, wow, dominance ice sudah didapatkan dari seorang Esmeralda. Cecilianya menuju ke Lightning Tanchan kayaknya ya. Tanchan ini 1 lagi udah jadi, udah pasti bakal sakit banget dari Gyokoi. Tapi apakah bisa untuk mengimbangkan seorang Xavier? Ini lagi kebut-kebutan sama Lipi, Iya. tapi Lipi dikit lagi sih udah mau jadi. Sementara damage dari Ical pun udah kelihatan di area atas. Bill sendirian memakan crossbow yang dilakukan oleh Pika. Tertangkap, sudah rotasi yang dimiliki oleh Pika dan juga Karamel mempanis Bill yang menjadi push laner dari RRQ Mika. Yap, 1 hero dari RRQ Mika harus terculik. Bill kali ini tidak ada lagi Samsak selain seorang Pau, yang mana Pau juga untuk di menit-menit awal seperti menit yang ke-8 ini belum terlalu sekeras atau setengki seorang Bill. Tapi kita bakal lihat Pika di sisi top lane terus-terusan mencoba untuk mendapatkan inner turret, dan bahkan berhasil. Lightning Tranchant sudah didapatkan oleh Lipi, tapi setup dari bottom lane sudah mulai teamfight lagi, dimana Phylum menjadi tahan badan di arah depan. Pau cukup sekarat, dan bahkan lihat bagaimana downing light-nya benar-benar pedih sekali. 1 buah shadow kill untuk defensif aja, tapi ternyata langsung ditangkap dengan ada 1 buah infinite dari seorang Bill. Lipi. Dan cuma itu, 2 grup dari Evil Sling yang berpencar ngedapetin semua keuntungannya. 2 member yang ada di area segi samping kiri, mereka ngedapetin objektif. Di samping kanan, mereka ngedapetin point kill, memenangkan war-nya. Keuntungan terus-menerus bergulir karena Evil Sling sih, dan Lord akan bergerak sesaat lagi juga ke arah atas harusnya. Lipinya sakit banget sih. Tadi udah shadow kill, ketangkep sama infinity seorang Lipi yang bikin akhirnya ya udah S nggak bisa berkutik 0-2-0 loh. Iya. Untuk seorang S, yang mana tadi di game yang pertama dia sangar banget mainnya.
berat, nggak ada yang bisa dia fokusin. Mau nge-shadow kill ke arah siapa? Paling Lipi doang, tapi Lipi nggak pernah muncul di map. Dia cuma pakai Downing Red aja udah cukup dengan adanya sekarang di area bawah. Violet itu udah kuat menjadi frontliner. Caramel sudah terlihat di luar arah Kimika posisinya mencoba untuk melakukan defense. Mundur ke area belakang sampai ke arah inhibitor. Yap, dan lihat bagaimana top lane-nya kali ini akan langsung datang Bapak Lord yang hormat. Seperti kata Bude, menyerang langsung ke arah inhibitor turretnya, tapi masih ada Gyogoy, Cecilian masih cukup oke untuk nahan ke arah high ground defense-nya. Tapi apakah cukup untuk menahan dari serangan ini split push EVOS Lynx gitu di area top lane? Udah mulai dipaksakan aja, ada Pika juga yang langsung mengawal keberadaan Lordnya. Ichel nggak berani terlalu maju, Paul begitu pula belum terlalu sakit, hanya Bill yang bisa untuk menahan badan menjadi samsak. Nyicil dengan Stardust Dance-nya, dengan Falling Star Moon-nya masih bisa untuk di-clear dari segi Lordnya, tapi mereka udah kehilangan satu buah inhibitor turret di area top lane. Lord pertama udah bisa membantu EVOS Lynx sampai ke titik ini. Dan RRQ Mika, untungnya ada Gyogoy juga sih. Dia pertahanan high ground defense-nya kuat asal gak disuruh kayak gini. Bahaya banget maju ke area depan. Tal dalam bahaya paling sabun banget ya. 3 member dari EVOS Lynx. Permainan galak, gak bisa impact pop up. Tapi Bill harus tumbang dan crossbow. Dan dari Mika mendapatkan Paul di sisi belakang. 3 member untuk melakukan defense di area base pun harus menjadi korban. Sementara EVOS Lynx hanya kehilangan Tal seorang diri. Wah, 3 member dari RRQ Mika sudah hilang, dibalas dengan 2 member dari EVOS Lynx. Tapi Tal juga sebentar lagi bakal respon, dia bakal langsung ngacir ya. Yang tentu saja Pika juga dengan sakitnya langsung terobos masuk satu buah inhibitor turret lagi. Dari RRQ Mika kali ini harus rontok 30 detik menuju Lord kita yang kedua yang udah enhance pula sebentar lagi. Berarti EVOS Lynx kalau mereka dapat Lord yang kedua, RRQ Mika akan malapetaka sekali. Ini bahaya banget buat RRQ Mika, posisinya lagi kondisi kritis. Gimana mereka mau gerak pun harus diperhitungkan baik-baik. Udah gak ada perlindungan di area atas, area tengah. Mau kontes Lord pun setup mereka harus perfect. Iya, harus benar-benar dipikirkan secara Dan, matang ya. Iya, beratnya lagi kalau mau adu retri, S gak akan bisa menandingi karena Mel yang udah ngedapetin level 15. Dan lagi di sini depan Bill muncul ke depan, lagi melihat-lihat kondisi, mengintai, pun ditangkap. Udah gak ada Bill, berarti udah gak ada yang nahan badan. Dan otomatis ini Lynx langsung mencoba untuk mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan dan bahkan S-nya cukup jauh. Dia memberikan saja, nggak ingin melakukan kontes, tapi di sisi lain pula Talnya mendapatkan damage yang cukup sakit dari Torn of Memory, tapi belum berhasil untuk menumbangkan tubuh seorang Tal. Berarti EVOS Lynx masih full member, 5 orang ditambah Bapak Lord yang terhormat 6 orang. Wah, dan bakal langsung masuk ke base karena udah gak ada lagi inhibitor turret di arah tengah maupun di arah atas milik RRQ Mika. RRQ Mika dalam bahaya. Defense, pertahanan akan diperkuat oleh mereka, tapi permasalahannya Lord sudah muncul dari area tengah, di area bawahnya berhasil untuk ditanggulangi. Dan EVOS Lynx mereka nggak gegabah untuk membuka war. Perlahan tapi pasti masuk ke area base dan mencari kesempatan. Downing Light mengenai langsung ke area ulu hati dari Bill. Billnya langsung dieksekusi dengan manis. Wow, satu hero sudah hilang lagi dari RRQ Mika. As-nya mencoba untuk maju dengan ada satu buah shadow kill, tapi lihat bagaimana langsung dengan ada Wind of Nature. Tidak memberikan damage sama sekali ke arah teman-teman dari EVOS Lynx. Di sisi lain Ichelnya terperangkap. Cuk sekarang, tapi langsung balik aja. Base-nya terbuka lebar, lihat bagaimana Caramel begitu tepal menjadi sampai juga dari depan. S-nya mencoba untuk menyicil, tapi langsung balik lagi dengan ada Quad Shadow. Terkena sedikit damage stun, tapi lihat bagaimana satu buah Downing Light. Tepat sasaran, langsung menghilangkan nyawa dari seorang Gyogoy. Dan mereka nggak mau berhenti di situ dengan Falling Star Moon mencoba untuk menyapu, memundurkan EVOS Lynx. Tapi EVOS Lynx ngotot maju ke area depan, akan mendapatkan satu persatu dari RRQ Mika. Tersisa F dan juga Paul berduaan aja melawan 5 member dari EVOS Lynx. Dan inilah dia kemenangan untuk EVOS Lynx 2-0. Dan Beast akan hadir nanti di match penutupan. Wow, congratulations untuk EVOS Lynx 2-0 di